Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, di dunia ini seluruh manusia punya kemungkinan salah dalam memutuskan, dalam menganalisa, dalam bersikap, dalam memandang. Karena manusia ini pengetahuannya terbatas, pandangannya terbatas, melihat paling beberapa meter juga sudah terbatas pandangannya. Pendengarannya terbatas, tidak semua suara dia bisa mendengar. Bahkan suara yang bisa dia dengar pun kadang-kadang dia salah paham. Terdengar seperti suara begini, ternyata keliru. Serba terbatas kemampuan manusia. Maka kalau manusia ini mengandalkan kekuatan otaknya, pandangannya, pendengarannya, nanti akhirnya dia banyak keliru dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita bingung. Allah mengirimkan utusannya yang termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang selalu dibimbing oleh Allah. Semuanya sikap beliau, sabda beliau, keputusan beliau dijamin oleh Allah tidak ada kelirunya. Kalau orang ingin tidak keliru, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah ngomong dari keinginan beliau sendiri. Semua yang beliau omongkan adalah bersumber dari wahyu. Suatu hari sebagian sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah semua yang dari Tuhan kita catat? Kita lihat Tuhan kadang-kadang dalam keadaan berbahagia, kadang-kadang dalam keadaan susah, kadang-kadang dalam keadaan prihatin, bahkan kadang-kadang dalam keadaan marah. Apakah semuanya kami catat?" Maka Nabi mengatakan, "Iya, semua yang dari saya kamu catat. Ma kharaja min fiyya illal haqq." Tidak akan keluar dari mulutku kecuali yang benar saja. Maka dalam majelis yang mulia ini, kita ingin usaha hidup kita ini kita ikutkan 100% dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita ikut beliau berarti ikut ridhonya Allah. Ikut beliau berarti jalan menuju surganya Allah. Ikut beliau berarti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah berarti ikut Allah. Siapa yang mengatakan cinta kepada Allah, maka buktinya adalah ikut dengan Rasulullah. Kalau ikut Rasulullah Allah akan cinta kepada kita, bahkan Allah akan memaafkan kekeliruan-kekeliruan kita kalau ada kelirunya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut Nabi akan dikumpulkan dengan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin.
ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Maka kita harus mantap urusan ini para hadirin. Saya kok ikut agama yang dibawa Nabi, ikut arahan yang dibawa Nabi, ikut keputusan yang diputuskan oleh Nabi, maka saya berarti benar ridhonya Allah, jalan menuju surga. Apa saja yang dicontohkan Nabi, yang diajarkan Nabi, ringkesnya pertama kali meluruskan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ngatur hanya satu, kawan atau lawan yang gerakkan hanya satu, hajat kita hanya kepada yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Keyakinan ini harus mantap. Nabi mencontohkan pada kita, beliau tengah-tengah tidur didatangi orang ingin membunuh beliau. Pedang sudah dihunus dan diarahkan ke beliau. Siapa yang bisa melindungi kamu dari saya? Man yamna'uka minni? Beliau mengatakan Allah. Langsung orang tadi bergetar ketakutan. Saking takutnya dia sampai lari sekencang-kencangnya, kepalanya dibenturkan di pohon kurma yang dekat majelis itu. Langsung kepalanya pecah, isinya kepala itu muncrat dari tempatnya. Nyontohkan pada kita bahwa manusia walaupun sudah bawa pedang, walaupun sudah bergerak mau membunuh kita, tanpa diizini oleh Allah tidak akan bisa mendatangkan madarat. Begitu juga sebaliknya, orang ingin datangkan manfaat pada kita, roti sudah dia bawa, sudah dihulurkan ke mulut kita, tapi kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa masuk. Berapa banyak orang sakit diberi makanan muntah, bahkan orang sehat juga. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Selain Allah diatur oleh Allah. Selain Allah, tanpa Allah nggak bisa mendatangkan apapun juga. Amerika, Eropa, Cina, Londo, kepet, kumpul jadi satu, sak jinnya, sak manusianya, bahkan sak malaikatnya ingin datangkan manfaat atau madarat, tanpa Allah tidak akan bisa. Keyakinan ini harus mantap. Insyaallah para hadirin, selepas keyakinan mantap harus disempurnakan, termasuk yang telah diputuskan oleh Allah yang tidak berubah. Allah tidak akan ridho pada kita tanpa ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun kata para ulama juga wajib berkeyakinan, tidak ikut saya orang itu masuk neraka. Nabi pun wajib beriman dengan diri beliau sendiri. Maka beliau mengatakan yang keluar dari saya hanya kebenaran. Suatu hari Nabi membagi harta umum, maka ada orang komentar, ini pembagiannya enggak adil. Nabi dikomentari, pembagiannya enggak adil. Maka kalau ada orang mengomentari kita itu ya jangan kecil hati. Nabi aja yang sempurna ada yang komentari, memang dunia ini ujian. Maka Nabi mengatakan, kalau saya tidak adil, siapa yang akan adil? Kalau saya enggak kamu katakan adil, siapa yang kamu katakan adil? Saya ini mesti adil.
Di antara yang dicontohkan Nabi, hidup beliau dihabiskan untuk perjuangan. Harta beliau dihabiskan untuk perjuangan. Waktu beliau dihabiskan untuk perjuangan. Maka kalau kita ingin ikut beliau, kita harus meluangkan waktu juga untuk memperjuangkan agama sebagaimana yang dicontohkan beliau kepada para sahabat. Akhirnya mereka jadi pejuang-pejuang, jadi dai-dai. Dan Nabi ceritakan orang itu walaupun amal kebaikan, zahirnya tidak pernah berbuat maksiat, tapi kalau belum ada fikir dakwah dan berjuang, belum cukup untuk mendatangkan ridha Allah pada dia. Nanti suatu saat kalau datang azab dari Allah, orang yang tidak mau dakwah akan terkena pertama kali. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Maka kita jaga nisab-nisab kita. Sekemampuannya dijaga 2,5 jamnya, dijaga amal maqaminya, dijaga musyawarah hariannya. Karena dakwah ini adalah acara pertamanya para anbiya untuk menyebarkan iman, mengajak orang kepada iman. Acara pertama adalah dakwah. Selepas ada dakwah, baru muncul amalan-amalan kebaikan yang lain. Acara pertama dakwah. Akhirnya ada Abu Bakar, selepas dakwah ada Abu Bakar. Akhirnya ada Umar, ada Thalha, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Az-Zubairul Awam. Ini selepas program dakwah dimulai. Sebelum program dakwah dimulai, Nabi terbaik di seluruh dunia. Sebelum jadi Nabi juga sudah terbaik. Tapi belum terjadi perubahan yang tampak di Makkah. Berhala di sekitar Ka'bah aja ada 300-an lebih. Maka kalau untuk menimbulkan semangat amal, semangat ikut Nabi, suasana dakwah harus dihidupkan. Kita lihat berapa banyak kebaikan di kampung-kampung yang dakwahnya bisa rutin, yang maqaminya hidup. Mulai muncul orang sholat jamaah, mulai muncul masjid-masjid yang ramai, mulai muncul orang yang semangat mondok, mulai muncul hafid-hafid Quran. Tapi yang tidak hidup suasana dakwah, tambah lama, tambah loyo, tambah loyo, tambah loyo, akhirnya KO. Yang kedua di antara yang dicontohkan Nabi adalah zikir dan ibadah. Ini ciri khas kehidupan para anbiya. Nabi mengatakan orang itu kalau tidak zikir disesatkan setan rigesnya. Wong nggak ingat Allah, ingat siapa nanti? Wong nggak ingat Allah, masa bisa lurus? Nggak ingat pada penciptanya, masa mau hidup dengan benar? Siapa yang tidak zikir ditangkap oleh setan, disesatkan. Siapa yang zikir dijaga oleh Allah, akhirnya bisa membedakan antara hak dengan batil. Maka zikir pagi petang kita jaga, baca kursi kita jaga, doa masuk rumah keluar rumah kita jaga, doa safar kita jaga, doa ketemu teman kita jaga, ketemu musuh kita jaga, ketika lihat bulan purnama kita jaga, ketika perpindahan dari waktu pagi ke sore, sore ke malam kita jaga. Insyaallah semua niat para hadirin. Dakwah itu sangat penting, amalannya para anbiya, amalannya Sayyidul Anbiya. Tapi mereka ini siapa? Mereka adalah orang yang sangat kuat ingatnya kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Dalam hadis riwayat Muslim, dulu Nabi selalu zikir setiap saat. Maka dai yang zikirnya tidak kuat belum ikut Nabi dengan benar. Akhirnya nanti ujung-ujungnya maksiat para hadirin, naudzubillah.
Sepertinya khususi ternyata ngintip rumahnya orang. Sepertinya jauhlah ternyata melototi kuntilanak-kuntilanak yang di jalan. Melototi Zulaikha yang di jalan. Akhirnya rusak. Maka dakwah ini mau ikut Nabi. Dakwahnya Nabi itu gimana? Dakwah disertai ingat dengan Allah, disertai zikir dan ibadah yang kuat. Di antara yang dicontohkan Nabi adalah menghidupkan suasana ta'lim wa ta'allum, menyampaikan dan belajar. Yang sudah kita tahu kita sampaikan, yang belum kita tahu kita belajar. Ta'lim fadhail, biar kita tahu apa untungnya kalau sholat duha, apa untungnya kalau saya tahajud, apa untungnya kalau saya baca tasbihat. Akhirnya menimbulkan sikap hidup apa saja yang tidak menguntungkan di akhirat, yang tidak menguntungkan selepas kematian, yang tidak menguntungkan di hadapan Allah, tidak akan saya kerjakan. Nah, orang itu kalau taklim fadhailnya mantep, akhirnya hidupnya itu jelas. Kok enggak nguntung nih, tidak akan saya kerjakan. Akhirnya enggak gunjing orang, enggak lalai, enggak suka di warung lama-lama, enggak suka rokok-rokokan yang tidak ada manfaatnya. Gak ning manfaate ning akhirat. Ora ning manfaate, ora ning ganjarane tak lakoni, rugiku sak pira. La ilaha illallah. Maka taklim fadhail ini penting kita kerjakan dengan direnungi. Ada orang taklim di rumahnya, di mahalahnya, tapi hanya ewek. Sing maca orang paham, apa meneh sing ngrungokne. Rutinitas yang tidak bermutu. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu, menghabiskan waktu dan biaya. Kowe toke nyekel kitab ternyata ngelamun. Kowe toke keluar 4 bulan, taklim isine apa ora roh. Setiap taklim ontak ngantuk arung ngiler. La ilaha illallah. Ini penting para hadirin. Kita ini dunia hanya sebentar loh. Sebentar lagi mau sampai kuburan. Kalau nggak sungguh-sungguh nanti nggak terasa. Tiba-tiba kita ini sudah bau nesan, bahkan sudah masuk di dalam nesan. Kaget ternyata saya ini banyak ngantuk, banyak ngelamun. Waktu berjalan tanpa direnungi. Padahal waktu menghantar kita kepada kematian. Kita juga harus tahu masail juga. Yang tujuannya masail ini diridhai Allah apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ini halal apa haram? Bukan hidup tuh prinsipnya apa sing enak dibadok, enak dipangan. Sing enak dicaplok. Oh tidak, ini halal apa haram? Walaupun baygon itu manis ibaratnya, tapi ini racun. Kalau tak minum jebol usus saya. Maka mandang apa-apa itu. Oh ini riba apa ora iki? Arep tuku sepeda motor, lesenya bener apa gak iki? Wis nganggo syariah apa urung? Arep nyimpen ning bank mikir iki bank halal bank riba. Ning jabone ning rine apa ning jerone? Yang mana riba itu lebih berat daripada zina dengan ibunya sendiri 70 kali. Menyebar di mana-mana sekarang riba. Orang yang riba Allah umumkan saya perang dengan dia. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkan pada orang yang makan riba, yang buat riba, perang. Allah mengiklankan perang dengan mereka dan Rasulnya juga mengiklankan perang dengan mereka. Maka hidupnya tidak akan bisa beres dan benar dan tenang. Hidupnya carut marut, semrawut, tidak tenang. Ini bukan istri saya kok tak pelototi aja apa ya halal. Ini bukan barang saya tak gosok apa ya halal. Nah, akhirnya hidupnya ini jadi
benar. Iki bener pora to, diridhoi Allah apa tidak to, dengan sebab ada pengetahuan mengenai masa hidup sekali, hidup ngawur, gak ngerti iki jurusan rokok apa jurusan swarga. Nah, kalau mau pulang aja kita begitu cermat, begitu teliti. Ini jalan ke kampung saya, ada beberapa jalan, jalan pintas, jalan samping, jalan tengah, jalan tol, tahu semua. Lo jalan menuju surga kok awur-awuran. Yang penting sak jalan-jalane, akhirnya nyemplung rokok ra krasa. Nah, di antara yang dicontohkan Nabi adalah meluruskan pergaulan. Manusia akan terpengaruh dengan teman dekatnya, maka supaya mikir teman dekat kamu itu siapa, itulah agama kamu ya, teman kamu itu. Kita hanya boleh berteman dengan orang-orang yang benar saja. Kalau berdakwah, umpama Raja Fir'aun ada di Trangkil, mau kita khususi, kita ajak keluar 4 bulan. Tapi kalau berteman dan bergaul hanya dengan orang soleh saja. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu ikut agama kekasihnya, supaya mikir kekasihnya itu siapa, teman akrabnya itu siapa, mikir. Sepertinya sudah dalam suasana agama, tapi kok senengannya kumpulnya dengan orang-orang tidak benar. Oh, ini memang kita ini belum benar. Dan berkawan itu kata para ulama terbagi 2. Berkawan nyata, seperti ketemu langsung dengan badan, ini namanya berkawan dalam dunia nyata. Maka ini juga namanya berkawan. Maka kita jaga pergaulan kita dalam dunia nyata. Yang kedua, suhbah ruhaniyah, berkawan secara perasaan, seperti bacaan-bacaan harian kita. Dan ini juga sangat besar pengaruhnya pada psikis kita, pada hati kita, pada kehidupan kita. Kita baca satu cerpen, cerita pendek, cerita ada seorang keluarga yang merana, yang susah, ayahnya sakit-sakitan, ibunya sakit-sakitan, anaknya nggak ada yang biayai, akhirnya hidupnya sengsara. Kita dengar ceritanya aja terharu dan ikut menangis. Nah, kok iso nangisnya apa? Saya dengar cerita ini nggak tahan, saya baca tok itu nggak tahan. Namanya suhbah maknawiyah. Maka bacaan-bacaan kita juga kita perhatikan. Kowe tok wis, nah, ternyata sembunyi-sembunyi punya bacaan yang tidak benar. Akhirnya rohaninya rusak karena ternyata bergaul dengan suasana-suasana yang tidak benar. Insyaallah para hadirin. Kemudian yang terakhir, Nabi mencontohkan untuk kita meluruskan muamalat kita, makanan kita, minuman kita, usaha kita, bagaimana bisa bersih, akhirnya menyebabkan kita mudah mengamalkan agama. Daging-daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang berhak untuk memilikinya. Maknanya kata para ulama, kalau orang makanannya enggak bersih akan ngajak dia ke maksiat, akhirnya nyowankan dia ke api neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak untuk memiliki daging itu, digoreng, disate di neraka sana. Si Abdullah Haddad mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki agamamu, perbaikilah hatimu. Kalau kamu ingin baik hatimu, perbaikilah makananmu. Insyaallah para hadirin.
Berapa banyak orang ingin baik, sudah dalam suasana kebaikan, sudah dalam suasana taklim juga, sudah dalam suasana zikir ibadah, teman-temannya juga baik, tapi karena muamalatnya tidak baik, dia tidak mampu untuk melakukan itu. Karena bensin kita ini adalah makanan itu. Orang ingin sepeda motornya lancar, tapi bensinnya bensin awur-awuran, dioplos dengan air, dioplos dengan aqua, akhirnya yang terjadi kesemrawutan dalam onderdil sepeda motor. Walaupun sepeda motornya sebetulnya dari pabrik yang bagus, bersih zahirnya, nah, mengkilat, tapi diminumi yang tidak benar, akhirnya ngadat. Nasihat sudah banyak, bahkan khurut sudah berulang-ulang, zikir ya kita wiritan sampai ngantuk-ngantuk, teklak-tekluk. Nah, tapi kok orang bener-bener ternyata daharane mboten leres. Nah, la ilaha illallah. Lah untuk memulai itu semua jalannya hanya satu saja. Kalau kita meluangkan waktu untuk itu, meluangkan waktu untuk perbaikan, peningkatan, pelurusan, sinten sing siap 4 bulan 40 hari, berapa hari sisa masa, monggo ditafakut meleh kalih Pak Agus. Monggo Pak Agus, insyaallah. La ilaha illallah. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Assalamualaikum. Allah, Allah.